Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Reni Prasetyo. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah singkat editing video dan metode editing part kedua. Nah, untuk yang sekarang kita akan membahas tentang metode editing. Ya, jadi metode editing ini ada 4 metode yang digunakan dari zamannya Lumiere bersaudara hingga saat ini. Ya, jadi ada 4. Yang pertama adalah film splicing atau penyambungan film, tap to tap atau linear, digital atau komputer atau non-linear, kemudian ada live editing. Nah, untuk film splicing atau penyambungan film, ya secara teknis ini bukanlah video editing, tapi film editing. Metode ini adalah metode edit pertama yang mengedit gambar-gambar bergerak atau hidup, dan secara konseptual metode ini adalah dasar dari semua editing. Secara tradisi, metode ini dilakukan dengan memotong bagian film, mengolahnya, dan membuang bagian yang tak diperlukan. Ya, proses sangat langsung dan mekanikal. Jadi secara teori, penyambungan film ini dilakukan dengan gunting dan tap penyambung. Nah, untuk tahapan awal untuk metode editing hanya menggunakan gunting dan tap penyambung. Ya, jadi kalau misalnya kita mengedit, ya, jadi film yang sudah dipotong kemudian disambungkan, ya, bagian-bagian yang tidak penting dipotong kemudian disambungkan menggunakan tape, ya. Nah, selanjutnya di metode yang kedua itu ada tap to tap atau linear, ya. Jadi hampir sama sebenarnya, tapi dia pakai elektronik atau pakai mesin, ya. Jadi metode linear ini adalah metode elektronik sebelum penggunaan komputer dikenal pada tahun 1990. Dalam metode linear adalah mengcopy secara selektif dari satu tab ke tab yang lain. Dalam metode ini setidaknya digunakan 2 tab, satu sebagai sumber dan satu sebagai perekam atau recorder. Nah, jadi ada kalau tab ini kenapa disebut linear? Ya, karena dia hanya mengeditnya hanya kayak cut-to-cutnya aja. Jadi untuk transisi juga hanya cut-to-cut gitu, tidak bisa memakai yang kayak sekarang tuh yang pakai cunda, kemudian tidak bisa menambahkan efek-efek tertentu, ya. Jadi hanya linear, garis lurus gitu. Sekarang masuk ke digital komputer atau non-linear. Nah, kalau metode yang ini, ya, gambar atau klip ditangkap dan disimpan dalam hard drive atau hard disk dan diedit dengan menggunakan perangkat lunak, program, software tertentu. Editor dapat mengedit gambar sesuka hati dan tidak perlu dilakukan secara linear. Nah, inilah sebabnya metode ini disebut non-linear. Kekurangannya dari metode ini adalah amat bergantung pada perangkat keras atau hardware dengan perangkat lunak software yang kita miliki. Nah, untuk digital atau non-linear, ya, nah ini biasanya menggunakan hardware dan software tertentu, ya. Jadi kalau yang sekarang menggunakan komputer. Nah, kenapa disebut non-linear? Karena kita bisa mengatur, ya, kita ngedit sesuai hati kita, bisa kita masukkan transisi tertentu, kemudian kita bisa atur warnanya, kita bisa tambahkan efek tertentu, ya. Jadi namanya disebut non-linear, tidak lurus gitu. Nah, tapi sayangnya hardware dan softwarenya yang kita punya harus sesuaikan sama kebutuhan editing kita, ya. Jadi kalau kita mau ngedit yang animasi yang banyak hardwarenya, nah itu harus, ya. Nah, kalau misalnya kita mau ngedit yang animasi, kemudian di situ ada efek-efek tertentu, ya, kita harus hardware dan softwarenya harus lebih bagus gitu. Jadi nggak boleh yang kentang, ya, atau kurang, karena sangat berpengaruh di situ. Nah, metode selanjutnya adalah live editing. Dalam situasi tertentu, misal dalam kondisi secara langsung, beberapa kamera dan video disambungkan dengan central mixing
dan diedit dalam saat itu juga. Nah, jadi untuk live editing ini, contoh paling real dari live editing adalah dan siaran langsung yang kita lihat di televisi. Contohnya biasanya kayak siaran langsung sepak bola ya, permainan sepak bola itu biasa secara langsung itu menggunakan live editing. Nah, itu bisa kita edit secara langsung, misalnya kita memasukkan nilai skornya, kemudian kita bisa masukkan kalau misalnya si pemerannya kena kartu merah, kartu kuning, nah itu bisa langsung live editing gitu. Nah, untuk mungkin itu aja untuk metode editing ya. Nah, untuk menutup, metode editing berkembang waktu demi waktu menyesuaikan alat yang digunakan, semakin modern dan semakin mudah. Namun editor tidak hanya dituntut untuk mengerti tentang metode, namun juga harus berpikir kreatif agar hasil video dapat lebih maksimal. Nah, jadi untuk untuk metode kita juga harus tahu dan kita harus ya menghasilkan ya video-video yang kreatif ya, karena kalau yang sekarang kan konten kreator harus membuat ide-ide videonya agar lebih kreatif lagi. Oke, mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.